Hai guys, kembali lagi bersama gua Reza Putra Pratama di CCTV Malam. Seperti biasa di video kali ini aku akan menceritakan pengalaman horor untuk menemani malam kalian guys. Dan di video kali ini aku akan menceritakan tentang kisah seorang janda yang suaminya selalu meninggal setelah malam pertama, atau disebut juga bahu lawean. Jadi seperti apa ceritanya? Alangkah baiknya sebelum kita mulai ke ceritanya, kalian subscribe dulu ke channel ini dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan setiap gua upload video terbaru. Dan jangan lupa juga like, comment, dan share agar aku semakin semangat lagi depannya. Dan ya, matikan lampunya, siapin kopi dan cemilannya. Kalau sudah siap, mari kita mulai ke ceritanya. Kinarsih adalah kembang desa yang terkenal akan parah cantik dan tubuhnya yang molek aduhai. Tak ayal fisiknya yang mendekati sempurna itu membuat para pria di kampung bahkan sampai ke beberapa kampung lain tergila-gila dengan paras Kinarsih. Namun kejadian demi kejadian misterius terungkap setelah Kinarsih dipersunting oleh Wiryawan, si saudagar desa yang terkenal kaya raya. Lantas kejadian demi kejadian apakah yang akan dialami Kinarsih dan juga suaminya? Oke, langsung kita masuk aja dalam ceritanya. Jawa Barat 1980. Kinarsih, gadis desa yang lugu dan mempunyai kepribadian sangat tertutup. Bahkan dirinya enggan untuk bertoleransi, tidak membuat kaum Adam menyerah mendekati Kinarsih. Sedari kecil, menurut kedua orang tua Kinarsih, ia merupakan anak yang spesial. Beberapa hari sebelum Kinarsih lahir, ibunya yang bernama Cahyani mendapat sebuah firasat atau mimpi. Ia didatangi seorang kakek-kakek dengan berpakaian serba hitam yang tiba-tiba mengelus perut Cahyani. "Anakmu ini sudah menjadi anak yang terpilih untuk dipingit. Kelak kecantikannya akan membuat ia menderita," ucap seorang kakek misterius itu, dan kemudian menghilang. Seketika Cahyani terbangun dari mimpi dengan nafas yang terengal-engal. Ia langsung mengusap-usap perutnya yang sudah memasuki bulan kelahiran. Dalam hati Cahyani langsung bergumam, "Ya Allah, semoga bayi ini bisa lahir dengan selamat," batin Cahyani. Berselang beberapa hari dari mimpi misterius Cahyani, ia merasakan perutnya begitu mulas karena kontraksi. Segera suaminya langsung memanggil Emak Tuminah, si dukun bayi yang berada di kampung sebelah. Namun dalam perjalanannya, seketika langit berubah menjadi gelap. Hal itu tak lantas membuat Pak Rudi mengurungkan niatnya untuk menjemput Emak Tuminah dengan menggunakan sepeda ontel tua miliknya. "Assalamualaikum, Mak. Tolong, istri saya Cahyani sudah mau melahirkan," ucap Pak Kardi panik. "Waalaikumsalam." Oh, sudah mau lahiran ya? Baik, sebentar, Emak mau ambil kain dulu ya, Kardi, jawab Maktun, dan tak lama keluar rumah. Maktun mengadakan wajahnya ke langit sambil menyingkirkan matanya. Kardi, sepertinya kita harus bergegas untuk persalinannya. Dengan tergesa-gesa Pak Kardi mengayuh sepeda ontel miliknya. Jalan-jalan setapak dan terjal dilalui sampai pada akhirnya mereka bisa tiba tepat waktu di rumah Pak Kardi. Dari dalam rumah sudah terdengar Cahyani yang terus menggerang kesakitan dan memanggil-manggil nama suaminya. "Pak, Bapak, tolong Pak, Ibu sudah tidak kuat," teriak Cahyani. Maktun sang dukun bayi dengan gesit membantu Cahyani saat melahirkan. Dengan aba-aba instruksi untuk mengatur nafas dan menggela, akhirnya si buah hati pun terlahir. Tapi bertepatan dengan lahirnya si buah hati, langit menjadi semakin hitam dan gelap pekat. "Gerhana!" teriak Maktun sambil mencoba memeluk erat bayi Cahyani.
Setelah gerhana itu berlalu, Pemak-tun segera memberikan Kinarsih yang masih bayi ke dalam dekapan Cahyani. Anak ini akan kuberi nama Kinarsih, Mak. Kelak semoga anak ini akan berparas elok seperti namanya, ucap Cahyani sambil menatap wajah anak bayinya itu penuh haru. Dalam suasana sukacita atas kelahiran bayi Kinarsih, nyatanya Emak Tun melihat ada sebuah tanda yang tidak wajar di tubuh bayi Kinarsih. Tanda lahir merah yang ada di bahu dan juga lahir bertepatan dengan gerhana. Apakah ini? Gumam Emak Tun dalam hati. Cahyani, jika kelak tanda lahir anakmu ini tidak hilang dan terlihat semakin membesar, sebaiknya segera harus dihilangkan dengan kapur sirih. Bisa jadi ini tanda lahir yang akan membawa petaka, ucap Emak Tun sambil terus memperhatikan tanda lahir Kinarsih. Mungkin hanya firasat saja, Mak. Mudah-mudahan tidak akan terjadi apa-apa dengan anakku Kinarsih, ucap lembut Cahyani seolah tidak mempercayai. 17 tahun berlalu dari kelahiran Kinarsih. Ini bertepatan tahun 1980. Kinarsih sudah beranjak dewasa. Bagi orang-orang di desa, jika usia perempuan sudah menginjak 17 tahun, itu artinya sudah siap untuk dinikahkan. Namun bagi Kinarsih, sejak umur usia 14 tahun, Kinarsih sering dimimpikan jika ia berada dalam sebuah pesta pernikahan dengan seorang pria misterius di sebelahnya. Mimpi-mimpi yang sering Kinarsih alami makin membuatnya terbuai dengan halusinasi. Hal tersebutlah yang menjadikan Kinarsih tumbuh menjadi gadis pendiam, sering berhalusinasi dan enggan berinteraksi dengan teman-teman sebayanya. Beberapa lelaki sempat mencoba untuk mempersunting Kinarsih saat Kinarsih berusia 14 tahun, tetapi Kinarsih menolak untuk dinikahi dan selalu meyakinkan kedua orang tuanya jika pasti kelak akan tiba waktunya ia dipingit oleh lelaki misterius yang sering mendatangi lewat mimpi dan lamunannya itu. Beberapa tahun berlalu hingga pada umur 17 tahun, Kinarsih masih belum menemukan sosok misterius itu. Dia terpaksa menerima pinangan dari Wirawan, seorang saudagar desa yang kaya raya. Di hari bahagia pernikahan antara Kinarsih dan Wirawan, semua orang di desa pun ikut bahagia karena Wirawan menanggap sebagai pertunjukan hiburan, mulai dari acara ronggeng, kuda lumping, sampai dengan wayang kulit di desa selama 3 hari 3 malam. Bagian pernikahan mereka tak berjalan mulus seperti yang mereka harapkan. Persis di malam ketiga bertepatan dengan pegelaran acara wayang kulit, dari rumah Wirawan terdengar suara teriakan minta tolong yang sontak saja membuat gaduh para warga yang sering menikmati acara wayang kulit. Setelah didekati, Wirawan suami Kinarsih sudah terbujur kaku di dalam kamarnya. Warga kemudian membawa Wirawan ke balai kesehatan desa terdekat. Namun nyatanya Wirawan sudah mengembuskan nafas terakhirnya beberapa jam yang lalu. Sewaktu itu menurut mantri desa, ia hanya bisa menafsirkan kematian Wirawan adalah karena serangan jantung mendadak. Suasana bahagia di rumah Wirawan kini berganti menjadi suasana duka. Banyak warga desa yang seolah tidak percaya atas kematian Wirawan yang begitu mendadak dan menculai gosip-gosip beredar jika mungkin saja ia ada hubungannya dengan Kinarsih. Karena belum ada cukup bukti, gosip miring tentang Kinarsih pasca kematian Wirawan, berita burung itu pun mengungkap dengan sendirinya. 6 bulan berlalu, Kinarsih yang disebut sebagai janda kembang di kampung mulai kembali didekati kaum Adam untuk bisa segera dipersunting. Dari beberapa pria yang mencoba merebut hatinya, Kinarsih memilih Damam untuk menjadikan sebagai suaminya. Damam sendiri bukanlah orang sembarangan. Ia bisa dibilang dari keluarga terpandang dan mempunyai lahan sawah berhektar-hektar luasnya. 1 minggu setelah pernikahan Kinarsih dan Damam, suaminya itu ditemukan tewas karena kecelakaan motor. Untuk kedua kalinya Kinarsih mengalami kegagalan pernikahan. Suara-suara sumbang mengenai kematian Damam kembali menyudutkan Kinarsih yang membuat ia sampai tidak berani keluar rumah. Kinarsih kini dianggap menjadi perempuan sial
yang bisa membunuh pria. Oleh karena hal tersebut, Kinarsi diusir dan diasingkan dari desa. Ia hidup sendirian di sebuah gubuk yang terletak cukup lumayan jauh dari desa. Sekali Ibu Cahyani dan Pak Kurdi sering mengantarkan makanan pada anaknya itu berupa beras dan beberapa potong pakaian. Tapi muncul keanehan baru manakala setiap dua orang tuanya itu memberikan makanan ataupun pakaian kepada Kinarsi, sang anak selalu berujar, Bu, Pak, saya sekarang sudah menikah. Lelaki misterius itu kini benar-benar datang ke dalam hidup saya. Dia baik dan sangat perhatian. Ibu melihat sendiri kan, saya di sini tidak kekurangan makanan dan kebutuhan lain, ujar Kinarsi ketika padahal ibu melihat dalam gubuk sederhana milik Kinarsi untuk memastikan ucapan sang anak. Ibu Cahyani lalu teringat akan mimpinya dahulu jika ia pernah diberitahu seorang kakek-kakek yang mengatakan anaknya itu sudah terpilih untuk dipingit, serta ucapan emak Tun yang menyebutkan tanda lahir di tubuh Kinarsi yang membawa petaka. Air mata mulai jatuh dari pipi Ibu Cahyani yang mulai meratapi keadaan anaknya kini menjadi bulan-bulan warga karena dianggap wanita pembawa sial. Sebenarnya ada perasaan tidak terima anak sematawayangnya diperlakukan demikian, namun Ibu Cahyani hanya bisa menerima dengan ikhlas jika anaknya adalah anak spesial yang berbeda dari teman sebayanya. Akhir cerita, Kinarsi si gadis desa yang elok rupawan mengembuskan nafas terakhirnya di pengasihan sebelum Kinarsi tutup usia di umur ke-30 tahun. Ia mengucapkan salam perpisahan kepada Ibu Cahyani dan Pak Kurdi. Oke guys, jadi sampai sini dulu video kali ini. Dan buat kalian yang punya cerita pengalaman horor yang bisa diceritakan, kalian bisa share cerita kalian melalui IG @rputra45. Dan terima kasih sudah mendengarkan cerita kali ini. Semoga bisa tidur nyenyak. Dan ya, bye bye.